Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Rahayu dari kelas 12 IPA 2 ingin memerankan tokoh yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saya lahir pada tanggal 12 April 1912 di Yogyakarta. Saya merupakan anak ke-9 dari Gusti Raden Mas Sujadi dan Raden Ajeng Gustila. Meskipun saya terlahir di keluarga keraton, masa kecil saya lebih banyak dihabiskan di luar tembok keraton. Sejak usia 4 tahun, saya sudah dititipkan di keluarga Mulder seorang Belanda. Di sana, saya bersekolah di Frobel School tingkat taman kanak-kanak, lalu melanjutkan kembali di Els tingkat sekolah dasar. Kemudian melanjutkan kembali di HBS Semarang dan Bandung. Tamat berpendidikan menengah, saya dikirim ke Belanda untuk melanjutkan kuliah di Universitas Leiden. Di sana saya mendalami ilmu hukum tata negara, sembari aktif mengikuti klub-klub debat. Namun, saya tidak menyelesaikan pendidikan saya di sana. Karena saya dipanggil pulang oleh ayah saya. Kembalinya saya di tanah air, saya mendapatkan mandat sebagai putra mahkota. Tidak lama setelah ayah saya wafat, saya pun harus melanjutkan estafet kepemimpinan di Yogyakarta. Ternyata, meskipun saya sudah menjadi putra mahkota, jalan saya menuju singgasana sangatlah tidak mudah. Saya sempat berselisih dengan politisi senior yang bernama Dr. Lucian Adam terkait perjanjian yang harus ditandatangani oleh setiap sultan yang naik tahta dengan Belanda. Saya tidak setuju dengan isi perjanjian tersebut. Namun setelah 4 bulan tidak menghasilkan kesepakatan apapun, saya mulai berubah pikiran dan saya menandatangani perjanjian tersebut karena saya mendengar bahwa Belanda akan pergi dari bumi Mataram. Pada 17 Agustus 1945 dikumandangkannya proklamasi oleh Soekarno. Saya mengambil sikap setelah 2 hari pasca dikumandangkannya proklamasi. Saya mengirimkan telegram yang berisi ucapan selamat kepada proklamator. Pada 5 September 1945, saya bersama Paku Alam mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Yogyakarta merupakan wilayah dari bagian Republik Indonesia. Dengan demikian, Yogyakarta resmi memasuki abad modernnya, sehingga Yogyakarta bukan lagi entitas negara sendiri, melainkan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Ketika Indonesia mendapatkan tekanan dari pemerintahan kolonial yang datang kembali, saya mengundang para tokoh untuk pindah ke Yogyakarta. Dan saya mengatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota Republik Indonesia. Pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militernya ke Yogyakarta dengan menangkap semua pemimpin dan mengasingkannya ke Pulau Bangka. Namun mereka tidak berani menangkap saya karena mereka khawatir akan mempersulit keberadaan mereka di Yogyakarta. Pada saat itu, mereka mengatakan kepada dunia
bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi dan mereka berhasil menangkap para pemimpinnya. Pernyataan tersebut sampai kepada telinga saya dan saya pun tidak tinggal diam. Saya pun mencoba merancang sebuah serangan yang dinamakan dengan serangan pada 1 Maret 1949. Serangan ini mampu menguasai Yogyakarta selama 6 jam dan membuka mata dunia bahwa Indonesia masih berdiri. Dengan itu, kedaulatan Indonesia mulai diakui oleh dunia internasional melalui perundingan yang sangat melelahkan, yakni Konferensi Meja Bundar. Maka dari hasil perundingan tersebut, pasukan Belanda harus ditarik mundur dari Yogyakarta. Pada 27 Desember, di Belanda berlangsung penyerahan kedaulatan. Maka di Istana Merdeka Jakarta juga berlangsung penyerahan kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada pemerintahan RIS. Saya mendapatkan kepercayaan kembali untuk menerima penyerahan kedaulatan tersebut menjadi wakil dari pemerintahan RIS. Sekian peran saya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX wafat pada tanggal 2 Oktober 1988 di Amerika Serikat akibat serangan jantung. Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan kebanggaan dari wilayah Yogyakarta karena berhasil mempertahankan kedudukan istimewa wilayah tersebut. Sumbangsinya juga sangat besar bagi negara ini, mulai dari perjuangan merebut, mempertahankan, dan menggalang dukungan internasional untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai generasi muda dan inspiring, Sri Sultan Hamengkubuwono tidak terbatas dari semangat nasionalisme, semangat perjuangan, semangat berdemokrasi, tetapi juga bagi siswa, Sri Sultan Hamengkubuwono juga dapat dijadikan contoh dalam upaya pemberantasan korupsi pada pemerintahan sekarang. Beliau juga dikenal dengan tokoh yang rela berkorban. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.